Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septia Frisye dengan NIM 2101664 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Ibu DRA Remawati Arif MPD. Pokok-pokok materi yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian diskusi, langkah-langkah berdiskusi, hambatan berdiskusi, tempat duduk berdiskusi, manfaat berdiskusi, unsur-unsur diskusi, jenis-jenis diskusi, dan praktik diskusi. Nah, materi pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari diskusi. Diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok, di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Dan pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian diskusi adalah proses pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Diskusi berlangsung apabila orang-orang yang berminat dalam suatu masalah khusus berkumpul untuk mendiskusikannya dengan harapan agar sampai pada suatu penyelesaian atau penjelasan. Berikut ini beberapa pengertian diskusi menurut para ahli. Yang pertama adalah Malayu SP Hasibuan. Menurut Malayu, diskusi adalah pertukaran visi dan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling tatap muka dengan tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankan. Yang kedua ada Muhammad Uzair Usman. Menurut Muhammad Uzair Usman, diskusi adalah suatu proses komunikasi yang teratur dengan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagi pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan solusi pemecah masalah. Dan yang terakhir adalah menurut Muhammad Surya. Menurut Muhammad Surya, diskusi adalah suatu proses komunikasi di mana para siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan berkontribusi dari pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan berbagai masalah secara umum. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah berdiskusi. Nah, langkah-langkah berdiskusi ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, langkah persiapan, yang kedua, pelaksanaan diskusi, dan yang ketiga, menutup diskusi. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah langkah dari persiapan. Apa-apa saja sih langkah-langkah persiapan yang ada dalam langkah-langkah berdiskusi ini? Yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus jika diperlukan. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan dari diskusi. Di dalam pelaksanaan diskusi ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai, serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Dan yang terakhir, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. Dan
Yang terakhir adalah menutup diskusi. Dalam menutup diskusi ini biasanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi dan mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta diskusi sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah hambatan berdiskusi. Menurut Surya Subroto 1997, ada beberapa hambatan dalam berdiskusi. Di antaranya, suatu diskusi tak dapat diramalkan bagaimana hasilnya, sebab suatu diskusi itu tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggotanya. Jika anggotanya tidak berpartisipasi, maka suatu diskusi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kedua, suatu diskusi itu memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, jalannya diskusi biasanya dikuasai atau didominasi oleh beberapa siswa yang menonjol. Nah, sedangkan siswa pemalu hanya berdiam diri saja. Sehingga yang terlihat aktif di dalam diskusi itu adalah siswa-siswa yang ikut berpartisipasi dalam jalannya diskusi. Dan yang keempat ada, tidak semua topik yang dapat dijadikan pokok diskusi, hanya hal-hal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. Namun nyatanya, dalam berdiskusi sering melenceng dari topik pembahasan. Selanjutnya adalah diskusi mendalam membutuhkan waktu yang banyak. Siswa tidak boleh merasa dikejar oleh waktu, sehingga perasaan dibatasi waktu itu menimbulkan kedangkalan dalam diskusi sehingga hasilnya tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah apabila suasana diskusi itu hangat dan siswa sudah berani mengemukakan buah pikiran mereka, maka biasanya sulit untuk membatasi pokok masalahnya. Selanjutnya yaitu, dalam diskusi, siswa sering kurang berani dalam mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir, jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Biasanya karena keterbatasan waktu, penyelenggara diskusi itu biasanya hanya membatasi pertanyaan 3. Nah, sedangkan siswa yang lain tidak akan dapat pertanyaan karena keterbatasan waktu tersebut. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah tempat duduk berdiskusi. Bagaimana sih tempat duduk dalam berdiskusi itu? Nah, pertama kita akan mengetahui pengertian dari tempat duduk dulu. Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses belajar. Tempat duduk dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Bila tempat duduknya bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, bundar, persegi 4 panjang, dan sesuai dengan keadaan tubuh siswa, maka siswa akan merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang. Nah, biasanya posisi tempat duduk berdiskusi itu menggunakan posisi setengah lingkaran atau berhadapan, dan sebagai alternatif penataan tempat duduk dengan metode kerja kelompok atau diskusi, bahkan bentuk pembelajaran kooperatif, maka menurut Lee ada beberapa model penataan bangku yang biasa digunakan dalam pembelajaran kooperatif. Di antaranya seperti meja tapal kuda, siswa berkelompok di ujung meja, penataan tapal kuda, siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan, meja kelompok, siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan, dan meja berbaris, dua kelompok duduk berbagi satu meja. Materi selanjutnya adalah manfaat dari berdiskusi. Yang pertama, memupuk siswa agar berani mengeluarkan pendapat dengan bebas tanpa ada tekanan dari siapapun. Membina siswa agar dapat berpikir secara kritis dan kreatif serta menumbuhkan inovasi dalam dirinya. Yang ketiga, memupuk rasa toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, melatih siswa dalam mempraktikkan pengetahuan yang telah didapat di hadapan teman-temannya. Yang kelima, melatih kemampuan berbicara di depan umum. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur diskusi. Dalam kegiatan diskusi, terdapat beberapa unsur penting yang mengacu pada pengertian diskusi. Adapun beberapa unsur diskusi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unsur manusia, yang kedua ada unsur materi diskusi, dan yang ketiga ada unsur fasilitas diskusi. Nah,
Unsur manusia yang pertama yaitu pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan diskusi, seperti moderator, penyaji atau narasumber, pembicara, notulen, dan peserta diskusi. Yang kedua ada unsur materi diskusi. Nah, unsur materi diskusi ini yaitu hal-hal yang berhubungan dengan topik atau tema diskusi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan diskusi. Dan yang terakhir ada unsur fasilitas diskusi, yaitu semua hal yang dapat membantu kegiatan diskusi, seperti tempat atau ruangan, meja, kursi, kertas, dan lain sebagainya. Kegiatan diskusi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Mengacu pada pengertian dari diskusi, ada pun beberapa jenis diskusi adalah sebagai berikut, yaitu kelompok. Kelompok adalah bentuk diskusi yang paling sederhana, di mana hanya diperlukan ketua atau moderator, notulen, dan beberapa peserta yang sekaligus sebagai penyaji dan penyangga. Yang kedua ada seminar, yaitu bentuk diskusi formal yang dilakukan untuk menemukan kesepakatan pandangan atau langkah dalam menghadapi suatu masalah. Yang ketiga ada diskusi panel, yaitu bentuk diskusi formal yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Umumnya, diskusi ini melibatkan para pakar sebagai pembicara atau panelis. Yang keempat yaitu simposium, yaitu bentuk diskusi yang dilaksanakan untuk memberikan pengarahan singkat sebelum pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima ada lokakarya. Lokakarya yaitu bentuk diskusi yang diselenggarakan dengan mempertemukan para ahli untuk membahas suatu permasalahan di bidang tertentu. Yang keenam ada kongres, yaitu bentuk diskusi atau pertemuan para wakil organisasi politik sosial profesi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Yang ketujuh ada konferensi. Konferensi yaitu rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya ada sarasehan. Sarasehan yaitu bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dan suasana yang rileks. Selanjutnya ada muktamar. Muktamar yaitu pertemuan para wakil organisasi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang selanjutnya ada munas atau musyawarah nasional, yaitu pertemuan para wakil nasional untuk membahas suatu masalah yang berskala nasional. Dan yang terakhir ada training atau pelatihan, yaitu bentuk diskusi yang fokus pada praktik dari suatu teori dengan panduan dari panelis. Dan selanjutnya adalah materi terakhir yaitu praktik diskusi. Nah, praktik diskusi ini biasanya terdiri dari beberapa tahap dari awal sampai akhir. Yang pertama ada tahap perkenalan dan ucapan selamat datang. Dalam tahap perkenalan ini, pemimpin diskusi memperkenalkan diri dan mengungkapkan terima kasih karena para peserta diskusi memenuhi undangan untuk mengambil bagian dalam diskusi yang diadakan. Tahap ini dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada peserta dan menghormati peserta diskusi. Pemimpin diskusi harus mengucapkan kata-kata secukupnya dan bersikap sopan. Tahap yang kedua ada pengantar ke dalam diskusi, pembatasan masalah, dan rumusan tujuan atau sasaran diskusi. Pemimpin diskusi menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta, misalnya diskusi dimaksudkan untuk bertukar pikiran dan membagi informasi atau mempertimbangkan usul dan saran untuk mengambil keputusan. Selain itu, pemimpin diskusi menjelaskan secara garis besar pokok-pokok permasalahan yang akan didiskusikan. Selanjutnya adalah menciptakan situasi saling percaya. Untuk menciptakan rasa percaya diri peserta, biasanya pemimpin diskusi menjelaskan bahwa semua peserta diskusi memiliki hak sama dalam berpendapat. Selain itu, semua peserta memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai peserta diskusi. Tahap selanjutnya adalah penjelasan mengenai jalannya diskusi. Penyampaian jalannya diskusi hanya dilakukan jika dianggap perlu. Dalam penjelasan ini perlu ditegaskan tentang disiplin waktu agar diskusi dapat berjalan lancar. Lalu, yang paling inti adalah melakukan diskusi. Pelaksanaan diskusi dan teknik memimpin diskusi ini menentukan kebenaran diskusi. Penentu keberhasilan diskusi ini adalah pemimpin dari diskusi yang dilaksanakan. Nah, setelah kita melaksanakan diskusi, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah merangkum atau
Rangkuman. Pada akhir diskusi dirumuskan secara jelas semua unsur-unsur penting. Rangkuman dapat berupa keputusan-keputusan yang disetujui, anjuran, atau jalan keluar permasalahan dan penerapannya. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum diskusi ditutup secara resmi, pemimpin biasanya menyampaikan syukur dan terima kasih lagi kepada peserta diskusi, terutama atas kerjasama dan sumbangan pikiran selama proses diskusi. Nah, dari beberapa materi yang sudah disampaikan, terdapat kesimpulan pada materi kali ini, yaitu diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok, di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Diskusi itu berlangsung apabila orang-orang yang berminat dalam suatu masalah khusus berkumpul untuk mendiskusikannya dengan harapan agar sampai pada suatu penyelesaian atau penjelasan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.